Halo Sobat Sejarah. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di channel ini. Setelah sebelumnya di part 1 kita membahas pusaka-pusaka Nusantara yang hilang, mulai dari keris legendaris Kiai Sengkelat, tombak Kiai Pleret, hingga naskah kuno Batak yang raib karena kolonialisme, ternyata kisah ini masih jauh dari selesai. Sejarah Nusantara menyimpan begitu banyak jejak peninggalan berharga, tapi sayangnya sebagian besar lenyap tanpa jejak, entah karena perang, penjarahan, atau sengaja disembunyikan. Di part 2 ini, kita akan melanjutkan perjalanan menyingkap misteri pusaka Nusantara yang benar-benar pernah ada dan tercatat dalam sejarah, namun kini menghilang. Bukan sekadar legenda atau mitos, melainkan benda nyata yang dulu menjadi saksi kejayaan kerajaan dan tokoh besar Indonesia. Coba bayangkan, bagaimana jika semua pusaka itu masih bisa kita temukan sekarang? Pedang Sultan Hasanuddin yang dulu digunakan melawan VOC, gamelan sakral peninggalan Wali Songo, hingga mahkota megah dari era Majapahit. Semua itu bukan hanya benda mati, melainkan simbol dari kekuasaan, spiritualitas, dan kebudayaan yang pernah berjaya di tanah air kita. Sejarah mencatat, setiap pusaka memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar hiasan atau peralatan perang. Pusaka adalah identitas, penanda legitimasi seorang pemimpin, bahkan dianggap menyimpan kekuatan spiritual. Dan ketika pusaka itu hilang, bukan hanya sebuah benda yang lenyap, melainkan juga sebagian dari jejak sejarah bangsa kita yang ikut terkubur. Itulah mengapa kita perlu terus menggali, mengingat, dan menceritakan kembali kisah pusaka-pusaka yang hilang ini. Karena dengan memahami masa lalu, kita bisa belajar tentang siapa kita sebenarnya, dan bagaimana nenek moyang kita menempatkan nilai-nilai sakral dalam setiap aspek kehidupan. Jadi, tetaplah bersama saya hingga akhir video ini, karena kita akan menelusuri satu persatu pusaka Nusantara yang hilang di part 2 ini. Mulai dari senjata legendaris Sultan Hasanuddin, perhiasan emas dari Wonoboyo, hingga kitab asli negara Kertagama yang misterius. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah sejarah yang jarang dibahas tapi penuh makna. Dan yang paling penting, saya ingin mendengar pendapat sobat sejarah semua. Apakah menurut kalian pusaka-pusaka ini memang hilang untuk selamanya, atau mungkin masih tersimpan di suatu tempat menunggu untuk ditemukan kembali? Mari kita buka lembaran baru perjalanan ini, dan bersiaplah untuk menyusuri misteri pusaka Nusantara yang hilang dalam part 2. Ketika membicarakan pusaka Nusantara yang hilang, sulit untuk tidak menyebut nama besar Sultan Hasanuddin, Raja Gowatalo dari Makassar yang mendapat julukan legendaris, Ayam Jantan dari Timur. Julukan ini bukan tanpa alasan, keberaniannya melawan VOC Belanda di abad ke-17 menjadikannya salah satu tokoh besar yang dikenang dalam sejarah perlawanan bangsa. Salah satu peninggalan yang selalu melekat dengan sosok Hasanuddin adalah pedang pusaka yang ia gunakan dalam berbagai pertempuran. Pedang ini bukan sekadar senjata, melainkan simbol perlawanan Makassar terhadap penjajahan asing. Sayangnya, hingga kini, keberadaan pedang tersebut masih misterius, tidak jelas apakah hilang, disita, atau tersimpan secara rahasia. Asal-usul pedang pusaka. Pedang Sultan Hasanuddin disebut sebagai senjata pribadi yang selalu menemaninya dalam perang. Tidak ada catatan detail mengenai asal-usul pembuatan pedang ini, namun beberapa sejarawan menduga senjata tersebut adalah warisan keluarga kerajaan Gowa, ditempa khusus oleh empu lokal dengan perpaduan teknik tradisional dan pengaruh luar. Hal ini wajar, mengingat Makassar pada masa itu adalah pusat perdagangan besar yang terbuka dengan pengaruh dari Melayu, Jawa, hingga Portugis. Pedang ini konon berciri khas, panjang, ramping, dengan hiasan emas dan perak di gagangnya, melambangkan status Sultan Hasanuddin sebagai raja sekaligus panglima perang. Jejak dalam catatan sejarah. Catatan Belanda mengenai Perang Makassar, 1666-1669, sering menggambarkan kegigihan Hasanuddin. Seorang pejabat VOC, Spelman, bahkan mencatat dalam laporan militernya bahwa Sultan Hasanuddin adalah musuh yang sulit ditaklukkan, keberaniannya di medan perang bagai singa yang tak pernah mundur. Pedang yang dibawanya disebut-sebut sebagai pusaka yang menambah kewibawaan sang sultan di hadapan pasukannya. Bagi rakyat Makassar, melihat pemimpinnya menghunus pedang itu di medan perang adalah pertanda semangat juang yang membara.
Namun, setelah kekalahan Gowa dalam perjanjian Bongaya tahun 1667, keberadaan pedang pusaka itu menjadi kabur. Banyak sumber mengatakan senjata itu dirampas VOC bersama harta kerajaan. Ada juga teori yang menyebutkan pedang itu diamankan oleh keluarga kerajaan Gowa dan disembunyikan, agar tidak jatuh ke tangan penjajah. Misteri yang belum terpecahkan. Sampai hari ini, belum ada bukti kuat mengenai di mana pedang Sultan Hasanuddin berada. Beberapa dugaan mengatakan pusaka ini bisa saja tersimpan di Belanda, bersama dengan banyak pusaka Nusantara lain yang kini dipamerkan di museum-museum mereka. Namun, tak ada catatan resmi yang mengonfirmasi hal itu. Sejarawan lokal Makassar, Profesor Matulada, pernah menyinggung bahwa pusaka kerajaan Gowa adalah simbol harga diri. Jika hilang, maka hilanglah sebagian dari identitas sejarah Makassar. Kata-kata itu menegaskan bahwa kehilangan pedang Sultan Hasanuddin bukan sekadar hilangnya benda, tetapi juga hilangnya simbol keberanian yang seharusnya diwariskan kepada generasi berikutnya. Makna pedang bagi generasi kini. Meski pedangnya hilang, semangat perjuangan Sultan Hasanuddin tetap hidup dalam ingatan bangsa. Di Makassar, namanya diabadikan sebagai nama bandara internasional, universitas, hingga berbagai jalan utama. Namun, pusaka berupa pedang yang menjadi saksi langsung perlawanan sang sultan masih menjadi misteri yang menunggu jawaban. Apakah pedang itu benar-benar sudah hilang selamanya? Atau mungkin masih tersembunyi di suatu tempat, dijaga oleh keturunan kerajaan, menunggu untuk ditemukan kembali? Kisah pedang ini mengajarkan kita satu hal penting. Pusaka bukan hanya soal benda, tetapi juga tentang nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Sultan Hasanuddin mungkin tidak lagi memegang pedangnya, tetapi keberaniannya tetap menjadi senjata bangsa ini menghadapi segala bentuk penjajahan, baik dulu maupun sekarang. Sobat sejarah, ketika kita membicarakan pusaka, mungkin yang terbayang di benak banyak orang adalah senjata, mahkota, atau perhiasan emas. Namun, ada pusaka lain yang tidak kalah penting, gamelan sakral. Di antara yang paling terkenal adalah gamelan sekaten dari Demak, peninggalan masa awal Islam di Jawa, yang syarat dengan nilai spiritual sekaligus politik. Asal-usul gamelan sekaten. Gamelan sekaten dipercaya dibuat pada masa Kesultanan Demak abad ke-15, ketika Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, menggunakan kesenian sebagai media dakwah Islam. Kata sekaten sendiri berasal dari syahadatain, dua kalimat syahadat, yang menjadi inti ajaran Islam. Gamelan ini hanya dimainkan pada acara tertentu, khususnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bunyi gamelan sakral itu dipercaya mampu menarik masyarakat datang ke alun-alun, lalu para wali memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan ajaran agama. Disinilah letak keunikan pusaka ini. Gamelan tidak hanya berfungsi sebagai alat musik, tetapi juga menjadi medium transformasi budaya, menyatukan tradisi Jawa dengan ajaran Islam. Jejak hilangnya pusaka. Awalnya, gamelan sekaten hanya ada di Demak. Namun seiring melemahnya Kesultanan Demak, pusaka ini ikut berpindah bersama kekuatan politik Jawa. Sebagian gamelan sakral kemudian berada di Keraton Yogyakarta dan Surakarta, yang hingga kini masih digunakan dalam tradisi sekaten. Namun, menurut sejumlah catatan sejarah, gamelan asli dari Demak tidak pernah lagi ditemukan. Hanya ada salinan atau versi yang dibuat ulang di keraton-keraton. Gamelan Demak yang pertama diduga hilang pada masa konflik internal Jawa dan peralihan kekuasaan. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa sebagian instrumen gamelan sakral itu dirampas atau dihancurkan oleh VOC ketika Belanda berusaha melemahkan simbol-simbol budaya keraton. Sejarawan budaya, H.J. de Graaf, dalam catatannya tentang Islamisasi Jawa, menyinggung bahwa tradisi sekaten menjadi bukti kuat bagaimana musik dijadikan instrumen kekuasaan. Namun ia juga menuliskan bahwa instrumen asli sekaten dari Demak kini tak jelas rimbanya, yang tersisa hanyalah tradisi dan salinan dari keraton-keraton penerusnya. Makna gamelan sekaten. Kehilangan gamelan sekaten dari Demak bukan hanya hilangnya sebuah perangkat musik, tetapi juga lenyapnya jejak sejarah awal percampuran Islam dengan budaya Jawa. Bayangkan, jika pusaka asli itu masih ada, kita bisa melihat bagaimana teknologi, bahan, dan filosofi seni pada abad ke-15 berkembang di Jawa. Lebih dari itu, gamelan sekaten juga melambangkan harmoni sosial.
Ketika bunyi gamelan bergema, masyarakat berkumpul, tidak peduli perbedaan status sosial. Ia menjadi simbol pemersatu, sekaligus saksi transisi besar dalam sejarah Nusantara, dari kerajaan Hindu-Buddha menuju Kesultanan Islam. Misteri yang tersisa. Hingga kini, belum ada bukti arkeologis yang bisa memastikan keberadaan gamelan asli Demak. Apakah ia dihancurkan, disembunyikan, atau masih tersimpan di suatu tempat yang belum terungkap, semua masih misteri. Namun satu hal yang jelas, tradisi sekaten tetap hidup. Di Yogyakarta dan Surakarta, gamelan sekaten masih dimainkan setiap tahun pada peringatan Maulid Nabi. Walaupun mungkin berbeda dari aslinya, tradisi ini menjaga ruh dari pusaka yang hilang itu. Pesan untuk generasi kini. Bagi kita sekarang, gamelan sekaten mengajarkan bahwa seni bukan sekadar hiburan, melainkan juga alat komunikasi, sarana pendidikan, bahkan simbol perlawanan terhadap lupa. Kehilangan pusaka fisiknya tidak membuat makna yang dikandungnya lenyap. Sobat sejarah, coba bayangkan, bagaimana rasanya jika kita bisa mendengar gamelan asli Demak bergema sekali lagi setelah berabad-abad hilang? Mungkin suaranya tidak hanya membawa harmoni, tetapi juga menghubungkan kita dengan semangat para wali dan leluhur bangsa. Sobat sejarah, mari kita beralih ke salah satu penemuan arkeologi terbesar di Nusantara, perhiasan emas Wonoboyo. Kisahnya unik, karena pusaka ini bukan sekadar legenda, melainkan harta nyata yang pernah ditemukan di tanah Jawa, namun sebagian besar kini hilang dari tangan bangsa kita. Penemuan yang mengejutkan. Pada tahun 1990, di sebuah desa kecil bernama Wonoboyo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, para pekerja yang sedang menggali sawah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dari dalam tanah, muncul sebuah peti berisi emas, perak, dan permata. Setelah diselidiki oleh arkeolog, ternyata temuan itu adalah harta karun dari abad ke-9 hingga 10, masa kejayaan Mataram kuno. Totalnya mencapai hampir 40 kg emas murni berupa perhiasan, mangkuk, wadah, hingga perlengkapan upacara. Detail ukiran pada emas itu luar biasa halus, menampilkan motif flora, fauna, hingga kisah dalam mitologi Hindu-Buddha. Temuan ini membuktikan betapa majunya teknologi logam pada masa itu. Jejak hilangnya koleksi. Sayangnya, meski penemuan ini sempat heboh, tidak semua harta Wonoboyo bisa dinikmati masyarakat. Sebagian koleksi kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Namun, ada banyak laporan bahwa sebagian harta kecil yang pertama kali ditemukan oleh warga hilang tanpa jejak, entah dijual, diselundupkan, atau masuk ke pasar gelap barang antik. Sejarawan arkeologi, Mundarjito, dalam wawancaranya pernah mengatakan, harta Wonoboyo adalah bukti nyata betapa tinggi peradaban Jawa kuno. Sayang, tidak semua hasil temuan itu tercatat dan terjaga dengan baik. Hal ini menegaskan bahwa apa yang kita lihat di museum sekarang mungkin hanya sebagian dari keseluruhan harta aslinya. Makna perhiasan Wonoboyo. Harta emas Wonoboyo bukan sekadar koleksi indah. Ia adalah pusaka budaya yang menyimpan informasi tentang sistem sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Mataram kuno. Ukiran pada mangkuk emas, misalnya, menggambarkan kisah Ramayana. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa kala itu telah sangat akrab dengan epos besar India, lalu memadukannya dengan budaya lokal. Selain itu, detail teknis pada perhiasan Wonoboyo memperlihatkan keterampilan luar biasa para pengrajin emas Jawa kuno. Dengan peralatan sederhana, mereka mampu menghasilkan karya yang bahkan bisa menyaingi perhiasan istana India atau Tiongkok pada periode yang sama. Simbol kejayaan yang hilang. Kini, koleksi emas Wonoboyo yang tersisa dianggap sebagai salah satu pusaka paling berharga dalam sejarah Indonesia. Namun, bayangkan jika seluruh harta asli yang ditemukan tidak pernah hilang, mungkin kita akan memiliki koleksi pusaka emas setara dengan harta karun Mesir atau Romawi. Profesor Arkeologi, R. Soemono, pernah berkomentar dalam bukunya, Wonoboyo adalah saksi bisu betapa Nusantara pernah makmur dan berbudaya tinggi. Kehilangannya adalah kehilangan bukti emas dari jati diri bangsa. Kutipan ini menunjukkan betapa pentingnya pusaka itu, bukan hanya sebagai benda indah, tetapi sebagai bukti peradaban. Misteri yang menyisakan tanya. Seperti banyak pusaka Nusantara lainnya,
sebagian harta Wonoboyo yang tidak pernah tercatat resmi kemungkinan besar sudah menyebar ke luar negeri, entah di tangan kolektor pribadi atau museum yang menyimpannya tanpa publikasi. Bagi para sejarawan, hilangnya sebagian koleksi ini bukan hanya kerugian material, tetapi juga kerugian intelektual. Setiap ukiran, setiap detail, bisa saja mengandung informasi penting tentang teknologi, agama, hingga politik pada masa Mataram kuno. Refleksi untuk generasi kini. Sobat sejarah, kisah Wonoboyo mengingatkan kita bahwa Nusantara adalah tanah yang kaya bukan hanya secara alam, tetapi juga budaya. Namun, kekayaan itu bisa hilang jika tidak dijaga. Harta Wonoboyo yang tersisa sekarang hanyalah potongan kecil dari kejayaan masa lalu. Pertanyaannya, apakah kita rela jika bagian lain dari sejarah emas bangsa ini hanya menjadi koleksi asing di luar negeri? Sobat sejarah, setelah berbicara tentang harta emas Wonoboyo, mari kita beralih ke sebuah pusaka yang tidak kalah megah, namun kini tinggal cerita, Kereta Kencana Pajajaran. Sebuah simbol kejayaan kerajaan Sunda yang dulu berdiri kokoh di tanah Parahyangan, namun hilang tanpa meninggalkan jejak. Kerajaan Pajajaran dan simbol kekuasaan. Kerajaan Pajajaran, yang berpusat di Pakuan Pajajaran, kini sekitar Bogor, adalah salah satu kerajaan besar di Jawa Barat pada abad ke-14 hingga 16. Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, dengan sistem pemerintahan yang teratur, dan raja-raja yang disegani. Di antara simbol kebesaran kerajaannya, kereta kencana dipercaya menjadi salah satu pusaka kerajaan paling sakral. Kereta ini bukan hanya alat transportasi, melainkan lambang kekuasaan dan keagungan seorang raja. Saat raja keluar dengan kereta kencana, rakyat melihatnya bukan sekadar sebagai manusia, tetapi juga sebagai wakil dewa di bumi. Deskripsi kereta kencana. Meski tidak ada artefak asli yang tersisa, sejumlah naskah kuno dan tradisi lisan Sunda menggambarkan kereta kencana Pajajaran sebagai kendaraan megah yang dihiasi ukiran emas, perak, serta motif-motif khas Sunda. Kereta itu biasanya ditarik oleh kuda-kuda pilihan dari istal kerajaan, dengan payung agung yang menaungi sang raja. Beberapa sejarawan menduga kereta ini dibuat dengan campuran teknologi lokal dan pengaruh luar, mengingat Sunda juga menjalin hubungan dagang dengan Portugis sebelum keruntuhannya. Artinya, kereta itu mungkin menggabungkan desain tradisional dengan sentuhan teknologi asing. Jejak hilangnya pusaka. Keruntuhan Pajajaran terjadi pada akhir abad ke-16, ketika pasukan Kesultanan Banten menyerbu Pakuan. Dalam catatan tradisi lisan Sunda, banyak pusaka kerajaan raib pada saat itu, termasuk kereta kencana. Sebagian percaya kereta itu dihancurkan untuk mencegah jatuh ke tangan musuh. Ada juga versi yang mengatakan pusaka tersebut dirampas dan mungkin dibawa ke Banten, atau bahkan kemudian diserahkan kepada VOC. Namun hingga kini, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keberadaan kereta kencana Pajajaran. Sejarawan Sunda, Saleh Danasasmita, pernah menyebut dalam penelitiannya, kereta kencana Pajajaran hanyalah satu dari sekian banyak pusaka yang hilang akibat runtuhnya kerajaan. Kehilangannya membuat kita kehilangan simbol nyata kebesaran Sunda. Makna kereta kencana. Kereta kencana bukan sekadar benda mewah. Dalam konteks kerajaan, ia adalah lambang legitimasi politik. Raja yang berhak menaiki kereta kencana berarti ia memiliki kekuasaan penuh atas kerajaan. Maka, hilangnya kereta itu juga bisa dimaknai sebagai berakhirnya era Pajajaran, di mana simbol-simbol kekuasaan ikut lenyap bersama istana. Di sisi lain, kereta kencana adalah cermin kejayaan seni dan teknologi Nusantara. Dengan bahan mahal dan pengerjaan detail, ia menunjukkan bahwa masyarakat Sunda kala itu sudah memiliki keterampilan tinggi dalam seni ukir, logam, dan konstruksi. Misteri yang membekas. Hingga hari ini, jejak kereta kencana Pajajaran masih menjadi misteri. Apakah ia terkubur di reruntuhan Pakuan? Apakah pernah dibawa ke Banten atau terselundup ke luar negeri? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, kereta itu menjadi simbol hilangnya sebuah era. Seorang budayawan Sunda, Aji Prosidi, pernah berkata, "Setiap pusaka yang hilang adalah penggalan identitas bangsa yang ikut terkubur." Kata-kata itu tepat menggambarkan kereta kencana Pajajaran, sebuah pusaka yang seharusnya bisa menjadi bukti nyata kebesaran Sunda, kini hanya hidup dalam cerita rakyat dan naskah lama. Sobat sejarah, setelah membahas pusaka dari Pajajaran,
Kini kita beralih ke Majapahit, kerajaan besar yang pernah menguasai hampir seluruh Nusantara. Dari banyak pusaka Majapahit, salah satu yang paling misterius adalah mahkota Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Agung yang membuka jalan bagi kebesaran Gajah Mada. Kisah Sang Ratu dan Mahkota Agung. Tribhuwana Tunggadewi adalah Ratu Majapahit yang memerintah antara tahun 1328-1350. Di bawah kepemimpinannya, muncul sosok Mahapati Gajah Mada dengan Sumpah Palapa, yang menjadi dasar ekspansi besar-besaran Majapahit. Sebagai penguasa wanita pertama yang benar-benar berperan penting dalam politik kerajaan, ia memiliki sebuah mahkota khusus. Catatan dalam Pararaton menyebutkan ratu ini sering tampil dengan perhiasan kebesaran, di antaranya mahkota yang dihiasi emas, permata, dan lambang Surya Majapahit. Mahkota ini bukan hanya simbol kemewahan, melainkan simbol legitimasi kekuasaan. Seorang raja atau ratu Majapahit hanya diakui jika ia mengenakan pusaka kebesaran tersebut dalam upacara penobatan. Jejak sejarah dan hilangnya pusaka. Sayangnya, hingga kini tidak ada yang tahu di mana mahkota Tribhuwana berada. Setelah runtuhnya Majapahit pada akhir abad ke-15, banyak pusaka kerajaan berpindah tangan. Ada dugaan bahwa mahkota itu dibawa ke Demak, karena Kesultanan Demak dianggap sebagai penerus politik Majapahit. Namun, tidak ada catatan yang secara tegas menyebutkan keberadaannya. Sejarawan Slamet Muljana dalam Negara Kertagama dan tafsir sejarahnya menulis, hilangnya pusaka-pusaka Majapahit adalah hilangnya bukti material dari hegemoni Nusantara. Banyak benda kebesaran kerajaan itu lenyap, terbawa arus zaman dan perebutan kekuasaan. Mahkota Tribhuwana mungkin termasuk dalam pusaka yang hilang tersebut. Artefak yang menjadi petunjuk. Meski mahkotanya tidak ditemukan, sejumlah arca peninggalan Majapahit memberi petunjuk bagaimana bentuknya. Misalnya, arca Tribhuwana Tunggadewi yang digambarkan sebagai perwujudan Dewi Parwati, terlihat mengenakan hiasan kepala megah dengan motif surya. Dari sinilah para arkeolog memperkirakan mahkotanya berbentuk kerucut dengan ornamen sinar matahari, lambang resmi Majapahit. Selain itu, relief di Candi Panataran dan beberapa naskah menggambarkan kebesaran Raja dan Ratu Majapahit yang mengenakan hiasan kepala serupa. Namun, semua itu hanyalah gambaran, bukan artefak asli. Makna kehilangan. Hilangnya mahkota ini bukan sekadar hilangnya benda berharga, tapi juga hilangnya simbol legitimasi perempuan dalam kekuasaan Nusantara. Tribhuwana adalah bukti bahwa seorang wanita bisa memimpin kerajaan terbesar di Asia Tenggara kala itu, dan mahkotanya adalah lambang pengakuan terhadap kekuasaannya. Budayawan Indonesia, Denis Lombard, pernah menuliskan dalam Nusa Jawa, Silang Budaya. Majapahit tidak hanya besar karena wilayahnya, tetapi juga karena simbol-simbol kebesaran yang mengikat identitas politiknya. Mahkota Tribhuwana adalah salah satu simbol itu. Apakah mahkota itu masih ada? Ada spekulasi bahwa sebagian pusaka Majapahit tersimpan di keraton-keraton Jawa seperti Surakarta atau Yogyakarta, meski tidak pernah dipublikasikan. Ada pula dugaan bahwa benda-benda itu hilang saat VOC mulai menguasai Jawa. Yang jelas, keberadaan mahkota Tribhuwana Tunggadewi masih menjadi misteri. Jika ditemukan, benda itu akan menjadi bukti otentik peran penting seorang ratu dalam sejarah Nusantara. Sobat sejarah, dari Jawa kita beranjak ke ujung barat Nusantara, ke tanah Aceh. Di sini kita akan membahas pusaka yang bukan hanya saksi bisu kejayaan, tapi juga simbol perlawanan melawan kolonialisme, yaitu pedang milik Katnyak Dien, sang pahlawan perempuan Aceh yang berjuang gigih melawan Belanda pada abad ke-19. Kisah Sang Srikandi Aceh. Katnyak Dien dikenal sebagai perempuan pemberani yang memimpin perlawanan setelah gugurnya sang suami, Teku Umar. Ia tak hanya memberi semangat, tapi juga turun langsung ke medan tempur. Pedang miliknya menjadi lambang semangat juang, menyala bersama api perlawanan rakyat Aceh. Seorang serdadu Belanda, dalam laporan militernya tahun 1893, bahkan pernah menulis, wanita itu tidak gentar. Dengan pedang terhunus, ia memimpin pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit, namun semangat mereka seperti api yang tak padam. Kutipan ini memberi gambaran betapa pedang tersebut bukan sekadar senjata, melainkan simbol tekad melawan penjajahan. Jejak pedang yang hilang. Namun, di balik ketangguhannya, pedang Katnyak Dien kini tak diketahui lagi keberadaannya.
Sejumlah sejarawan menduga bahwa pedang itu disita Belanda ketika Kat Nyak Dien ditangkap pada tahun 1901. Ia kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, hingga wafat pada tahun 1908. Sayangnya, tidak ada catatan resmi tentang nasib pedangnya. Apakah disimpan di Belanda, hilang dalam pertempuran, atau justru disembunyikan oleh pengikutnya, semua masih misteri. Sejarawan Aceh, Ibrahim Alfian, dalam bukunya Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873-1912, menyebutkan, senjata-senjata pejuang Aceh banyak dirampas Belanda, namun tidak semua tercatat dalam inventaris. Beberapa di antaranya mungkin masih tersimpan di Museum Belanda, tanpa kita tahu bahwa itu pernah dimiliki tokoh penting. Apakah pedang Kat Nyak Dien termasuk di dalamnya? Bukti visual dan artefak pendukung. Walaupun pedangnya hilang, ada beberapa pedang Aceh dari periode yang sama yang tersimpan di Museum Nasional dan Museum Aceh. Bentuknya khas, bilah panjang, sedikit melengkung, dengan ukiran Aceh di gagangnya. Senjata semacam inilah yang kemungkinan besar digunakan Kat Nyak Dien dalam perjuangannya. Selain itu, lukisan dan foto Kat Nyak Dien memang tidak pernah menunjukkan pedangnya secara jelas. Namun, cerita rakyat Aceh hingga kini masih menyebut bahwa ia selalu membawa pedang di sisi tubuhnya saat berperang. Makna kehilangan. Hilangnya pedang ini bukan sekadar hilangnya sebuah benda, melainkan hilangnya simbol keberanian perempuan Nusantara. Kat Nyak Dien adalah bukti nyata bahwa perlawanan terhadap penjajahan bukan hanya milik kaum pria, melainkan juga perempuan yang berani mempertaruhkan segalanya. Seorang penulis Belanda, Snoek Hurgronje, meskipun penuh bias kolonial, pernah menuliskan tentang Kat Nyak Dien dengan nada kagum. Wanita itu memiliki keberanian yang setara dengan panglima besar. Dalam dirinya, pedang tidak hanya senjata, tapi tanda kehormatan. Sobat sejarah, Majapahit tidak hanya dikenal karena wilayahnya yang luas atau Sumpah Gajah Mada, tapi juga karena hasil seni dan kerajinan logamnya yang luar biasa. Salah satu peninggalan yang paling berharga adalah arca perunggu, yang sayangnya banyak hilang seiring keruntuhan Majapahit dan masuknya kolonialisme. Keindahan dan fungsi arca perunggu. Arca perunggu Majapahit biasanya menggambarkan dewa-dewi Hindu-Buddha seperti Siwa, Wisnu, atau Dewi Parwati. Ada juga arca-arca yang diyakini mewakili raja atau tokoh penting yang diperdewakan. Ukurannya bervariasi, dari kecil seukuran genggaman tangan hingga besar setinggi manusia. Pembuatan arca ini menggunakan teknik cire perdue atau cetakan lilin yang sangat rumit, menunjukkan keterampilan tinggi para empu logam Majapahit. Arca-arca ini tidak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki fungsi religius, diletakkan di candi, pura, atau altar sebagai pusat pemujaan. Hilangnya arca perunggu. Seiring runtuhnya Majapahit pada abad ke-15, banyak arca perunggu dijarah atau dipindahkan. Saat masa kolonial Belanda, pencarian benda-benda seni kuno Nusantara semakin masif. Banyak arca perunggu Majapahit akhirnya dibawa ke Eropa. Sejarawan Denis Lombard mencatat dalam Nusa Jawa, Silang Budaya. Seni perunggu Jawa Timur abad ke-14 hingga 15 adalah salah satu puncak seni Asia Tenggara. Sayangnya, sebagian besar hilang dari tanah asalnya, berpindah ke koleksi asing. Beberapa arca kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta, tapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang pernah ada. Kutipan dan catatan penting. Arkeolog R. Soetmono dalam Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia menegaskan, hampir setiap situs peninggalan Majapahit pernah memiliki arca perunggu, namun yang tersisa di tanah air hanya sebagian kecil. Selebihnya raib, mungkin tersimpan di museum-museum luar negeri. Ini diperkuat dengan catatan Belanda abad ke-19, yang menyebut ekspedisi arkeologi seringkali berakhir dengan koleksi arca perunggu untuk dikirim ke Eropa. Bukti yang masih bisa disaksikan. Meski banyak hilang, kita masih bisa melihat beberapa arca perunggu Majapahit di Museum Nasional, Jakarta. Misalnya, arca kecil Siwa dan Wisnu yang berukir detail, dengan gaya khas Majapahit. Namun, yang lebih mengejutkan adalah banyak arca perunggu Majapahit kini berada di museum luar negeri seperti Rijksmuseum, Amsterdam, British Museum, London, dan bahkan koleksi pribadi yang sulit dilacak. Sobat sejarah, jika ada satu naskah yang paling penting untuk memahami kejayaan Majapahit,
maka itu adalah Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 berisi deskripsi perjalanan Raja Hayam Wuruk, kehidupan masyarakat Majapahit, hingga pengaruh politiknya yang membentang luas. Namun sayangnya, naskah aslinya kini hilang, dan hanya kita kenal dari salinan-salinan yang berhasil ditemukan. Kisah Naskah Abadi Majapahit, Negara Kertagama, atau juga dikenal sebagai Desawarnana, ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Isinya bukan hanya puisi indah, tapi juga catatan sejarah yang sangat detail. Mulai dari daftar daerah bawahan Majapahit, sistem pemerintahan, hingga gambaran upacara kerajaan. Bagi para sejarawan, kitab ini adalah harta karun sejarah Nusantara. Tanpanya, kita tidak akan tahu betapa luasnya pengaruh Majapahit. Namun sayang, naskah aslinya yang disimpan di Majapahit tak pernah ditemukan kembali setelah keruntuhan kerajaan. Jejak salinan yang selamat. Untungnya, satu salinan naskah Negara Kertagama ditemukan pada abad ke-19 di Lombok, dalam koleksi Kerajaan Cakranegara. Naskah itu kemudian dibawa Belanda ke negeri mereka setelah penaklukan Lombok pada tahun 1894. Saat ini, salinan tersebut tersimpan di Leiden University Library, Belanda. Arkeolog dan sejarawan Slamet Muljana menulis, Negara Kertagama adalah bukti literer yang tak ternilai. Namun sayang, keberadaannya di luar negeri membuat bangsa ini jauh dari warisan aslinya. Dengan kata lain, meski kita bisa membaca isinya, kita kehilangan naskah otentik sebagai pusaka asli Nusantara. Bukti-bukti penting dalam Negara Kertagama. Kitab ini sangat detail. Misalnya, menyebutkan pulau-pulau yang berada di bawah pengaruh Majapahit, termasuk Sumatera, Kalimantan, Maluku, hingga sebagian Papua. Bahkan ada sejarawan yang menyebut bahwa Negara Kertagama menjadi bukti klaim historis bahwa wilayah Nusantara pernah bersatu dalam satu kerajaan besar. Namun, karena naskah aslinya hilang, kita tidak tahu seberapa banyak bagian yang mungkin berbeda dari salinan-salinan tersebut. Makna hilangnya naskah asli. Hilangnya naskah asli membuat kita kehilangan jejak otentisitas. Salinan bisa saja mengalami perubahan kecil, baik disengaja maupun tidak. Sejarawan R.Ng. Poerbadjaraka pernah mengingatkan, tanpa naskah asli, sejarah selalu punya celah untuk diperdebatkan. Dengan kata lain, keberadaan naskah asli bisa memberi kita gambaran yang lebih murni tentang apa yang ditulis Mpu Prapanca. Sobat sejarah, kita tiba di bagian terakhir perjalanan kita kali ini. Salah satu pusaka Nusantara yang juga menyimpan misteri adalah cermin perunggu yang ditemukan di situs Besuki, Blitar, dan Mojokerto. Cermin perunggu ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 hingga 14, digunakan bukan hanya sebagai alat rias, tapi juga benda ritual. Pada bagian belakangnya terdapat ukiran-ukiran rumit berbentuk naga, bunga teratai, atau simbol matahari, lambang kesucian dan perlindungan. Namun, seperti banyak pusaka lain, sebagian besar cermin perunggu hilang, entah dijarah, diselundupkan, atau disimpan di koleksi asing. Beberapa memang tersisa di museum kita, tapi jumlahnya tak sebanding dengan yang pernah ada di tanah Jawa kuno. Arkeolog Uka Chandrasasmita pernah menulis, cermin perunggu bukan sekadar benda rumah tangga, melainkan artefak spiritual. Kehilangannya berarti hilangnya satu sisi budaya masyarakat masa lalu. Dan disinilah kita menyadari satu hal, sobat sejarah, bahwa pusaka Nusantara bukan hanya harta, tapi juga memori bangsa. Ketika benda itu hilang, seolah sebagian dari identitas kita ikut raib bersama waktu. Sobat sejarah, itulah perjalanan kita di part 2 tentang pusaka Nusantara yang hilang. Kita sudah menyingkap kisah pedang Sultan Hasanuddin, mahkota Tribhuwana Tunggadewi, pedang Katnyak Dien, hingga kitab Negara Kertagama, dan kini ditutup dengan misteri cermin perunggu. Tapi, tentu saja, ini belum akhir. Masih banyak pusaka Nusantara lain yang akan kita bahas di part 3 nanti. Karena setiap pusaka punya cerita, setiap kehilangan punya makna, dan setiap misteri selalu mengundang kita untuk menggali lebih dalam. Jangan lupa, sobat sejarah, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah sejarah yang jarang dibahas tapi penuh pelajaran. Dan yang paling penting, saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, pusaka mana dari part 2 ini yang paling menarik?
Dan seandainya bisa ditemukan kembali, mana yang paling berharga bagi bangsa kita? Tulis di kolom komentar ya, mari kita diskusikan bersama.